Salam, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, kita materi hari ini kita akan membahas tentang himpunan ya. Oke, kita mulai ya. Istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gugus dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Jadi di dalam matematika itu istilahnya bisa juga, himpunan itu bisa diartikan sebagai kelompok, kumpulan, kelas maupun gugus. Jadi pengertian himpunan itu bisa kelompok, bisa kumpulan, kelas maupun gugus ya. Oke, kita lanjut. Di dalam matematika pengertian himpunan itu seperti ini. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi himpunan di dalam matematika itu dia adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Jadi dia harus jelas dan ada batasannya. Ya, jadi nanti untuk lebih paham nanti kita lihat di contoh. Kita lanjut saja dulu. Yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah ini tadi ya, yang saya garis ini ya. Apa itu pengertian jelas itu? Dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur. Nah, dari kalimat ini mungkin masih sulit dipahami. Coba kita lihat ke contoh saja dulu langsung ya. Oke, contoh. Misalnya ini dia. Kumpulan hewan berkaki empat. Atau juga bisa disebut ini himpunan. Himpunan hewan berkaki empat. Nah, kumpulan hewan berkaki empat, apakah ini termasuk disebut himpunan atau tidak dalam matematika? Nah, coba kita lihat. Yang merupakan anggotanya misalnya kerbau, kuda, sapi. Nah, kumpulan hewan yang berkaki empat kan diantaranya ini dia, kerbau, kuda, sapi. Hewan yang bukan anggotanya ya misalnya ayam, itik. Nah, jadi kumpulan di atas adalah himpunan dalam matematika ya, karena dia jelas batasannya. Nah, batasannya di mana? Berkaki empat. Nah, itu dia ya. Itu ya. Itulah yang dimaksud tadi di sini. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasannya dengan jelas. Jadi batasannya jelas. Dia batasan hewannya yang berkaki empat. Oke, sekarang untuk lebih paham coba kita lihat kedua. Kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, yang merupakan anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 12 itu kan ini dia 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang bukan anggotanya misalnya ya inilah bilangannya. Yang dari 1 sampai 12 itu berarti ini yang bukan ya. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kelompok di atas adalah himpunan karena dia jelas ada batasannya. Nah, batasannya dia faktor dari 12. Nah, batasannya dari 12 ini ya batasannya. Jadi dia merupakan himpunan. Jadi kalau ada batasannya itu dia jelas. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, kita lanjut. Pengertian tinggi tidak jelas. Tingginya berapa sentimeter? Nggak ada keterangannya. Nah, jadi karena nggak ada keterangan dia batasannya berapa sentimeter, karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Nah, jadi kalau dia tidak ada batasannya, keterangan batasannya, itu dia bukan himpunan di dalam matematika. Oke, coba kita lihat yang keempat lagi. Oke, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, pengertian indah di sini tidak jelas. Indahnya seperti apa atau nilai keindahannya berapa? Nggak ada diberi keterangannya. Jadi ini juga bukan merupakan himpunan. Karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukan himpunan ya.
Jadi pengertian himpunan tadi adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasannya dengan jelas, ya. Jadi harus jelas dia. Oke. Itulah dia pengertian himpunan, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke lambang himpunan. Di dalam himpunan ada lambang-lambangnya nanti ya. Oke, lambang himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kerawal atau lambangnya. Jadi tanda kurung kerawal ini adalah lambang himpunan. Jadi setiap berpembicaraan himpunan kita menggunakan lambang kurung kerawal ya. Nah, kurung kerawal di sini dia dibacanya himpunan ya. Jadi jangan kamu baca kurung kerawal. Jadi dibaca himpunan. Jadi lambangnya tanda kurung kerawal. Baru nama himpunan. Nama himpunan itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ya. Misalnya A, B, C, D dan seterusnya. Misalnya bisa E, bisa F. Jadi penulisan nama himpunannya dia menggunakan huruf. Jadi himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan M dan seterusnya. Nah, misalnya contohnya nih B. Himpunan B itu anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, harus menggunakan tanda kurung kerawal. Oke, dibaca himpunan B dengan anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7. Ini anggota-anggotanya. Nah, anggota-anggotanya harus dipisahkan oleh tanda koma ya. Di dalam himpunan anggota-anggotanya itu dipisahkan oleh tanda koma. Ini anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya 1, 3, 5 dan 7. Oke. Kita lanjut. Itu tadi lambang dan nama himpunan ya. Lambang himpunan tadi menggunakan tanda kurung kerawal dan namanya menggunakan huruf besar. Oke. Jadi tidak boleh menggunakan huruf kecil ya. Baru yang berikutnya. Nah, lambang untuk menyatakan anggota. Nah, kalau untuk menyatakan anggota lambangnya bagaimana untuk himpunan ya? Lambang untuk menyatakan anggota suatu himpunan itu lambangnya seperti ini. Seperti huruf E dia, tapi enggak pas kali seperti E ya. Pokoknya bentuknya seperti ini. Ini dibaca anggota ya. Dibaca anggota dan lambang seperti ini dibaca. Ini seperti ini juga, cuma kita tarik garis aja. Dibaca bukan anggota ya. Dan dalam suatu himpunan tidak boleh terdapat anggota yang sama. Misalkan di dalam himpunan anggota-anggotanya itu tidak boleh ada yang sama. Misalnya anggota inilah misalnya ya, himpunan ini, himpunan A ini 2, 3, ada lagi 3 di sini. Ada lagi 5 di sini. Misalnya 5-nya ada 2, 3-nya ada 2. Tidak boleh. Penulisan himpunan tidak boleh double-double anggotanya. Jadi harus sekali ditulis. Tidak boleh dia double 2, 2, 3, nggak bisa begitu. Itu maksudnya ya. Ini yang tadi keterangannya ya. Dalam suatu himpunan tidak boleh terdapat anggota yang sama. Jadi tidak boleh ada yang double-double. Oke, itu dia tadi lambang untuk menyatakan anggota. Sekarang lambang untuk menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, banyaknya anggota suatu himpunan lambangnya seperti apa? Nah, ini dia. N kecil dalam kurung A, ini hurufnya bebas ya, tapi dalam kurung ini huruf besar. Dibaca banyaknya anggota himpunan A. Ini hanya lambang aja ya. Lambang untuk menyatakan banyak anggota ini dia. Kalau dia bentuknya seperti ini, N dalam kurung M, M-nya huruf besar. Dibaca banyaknya anggota himpunan M. Ini tadi banyaknya anggota himpunan A. Nah, begini N dalam kurung P. Ini huruf besar ya. Dibaca banyaknya anggota himpunan P. Nah, seperti itu dia ya. Oke, ini lambang untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan. Ini lambang untuk menyatakan anggota himpunan. Ini bukan anggota himpunan. Untuk lebih jelas kita lihat ke contoh. Misalkan contoh pertama, diketahui himpunan A itu sama dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, 9. Nah, ini ada tanda kurung kerawalnya ya. Nah, coba kita lihat penggunaan dari keterangan ini tadi ya. 2 anggota himpunan A, dibaca 2 anggota himpunan A. Lambangnya seperti ini. Ini namanya lambangnya ya. 3 anggota himpunan A. Betul ya, 3 anggota himpunan A. Tadi 2 juga anggota himpunan A. 7 anggota himpunan A juga. Nah, ada di anggotanya ya. Nah, sekarang yang 6. 6 bukan anggota himpunan A.
dibaca 6 bukan anggota A. Mana ada 6 di sini? Nah, seperti itu maksudnya ya. Penggunaan lambang-lambang tadi. Nah, contoh 2. Diketahui himpunan R 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nyatakan himpunan R ke dalam bentuk lambang notasi banyaknya anggota himpunan R. Nah, untuk menentukan banyak anggota himpunan ini, kita kan sudah tahu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba dia gunakan lambang bagaimana dia? Himpunannya kan si R, kamu buat ini. Berarti ini artinya banyaknya anggota himpunan R itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya lambang saja ya. Kita pemahaman lambangnya. Jadi inilah pengertian daripada lambang-lambang daripada himpunan. Jadi dibaca banyaknya anggota himpunan R adalah 6. Jadi kita sudah pahami bagaimana cara menentukan lambang suatu banyaknya anggota suatu himpunan, baru anggota himpunan, baru lambang himpunan dan nama himpunan tadi sudah kita bahas. Oke ya, bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya.